Arif datang ke kota untuk mencari peruntungan setelah menganggur beberapa lama di kampung halamannya. Ia yang tidak memiliki keahlian khusus mencoba mencari pekerjaan yang mau menerima dirinya. Saat ini, ia tidak memiliki ambisi khusus harus bekerja di perusahaan besar, asalkan ia bisa mendapatkan uang. Perlahan Arif ingin menabung uangnya untuk membantu biaya berobat sang ibu di kampung halaman. Akhirnya ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai kasir dan penjaga di salah satu kedai bakmi. Di kota tempat ia merantau, usaha kedai bakmi memang saat itu sedang menjadi tren. Namun, Arif merasa tempat ia bekerja jauh berbeda dari usaha lainnya. Sudah hampir seminggu ia bekerja, hanya beberapa pelanggan saja yang mau makan di sana. Arif merasa bukan haknya untuk ikut campur lebih dalam. Meski pada akhirnya ia bertanya kenapa tokonya jauh lebih sepi dari kedai-kedai lain yang berjualan di sekitarnya. Dengan rasa penasarannya, Arif meminta rekan kerjanya yang bernama Arya untuk dibikinkan satu mie yang dijual. Dih, apa nih? Gak enak banget. Kok rasanya aneh begini? Bukan hanya sekedar hambar, bakminya benar-benar tidak punya rasa sama sekali. Bahkan tekstur baksonya yang hanya terbuat dari daging saja susah untuk ditelan. Pantas saja kedai ini sepi dalam pikiran Arif. Tapi kembali lagi dengan posisinya yang tidak memiliki hak apa-apa untuk ikut campur. Hari esoknya, kehidupan Arif sebagai penjaga kedai bakmi mulai berubah setelah ada hal yang tidak biasa. Siangnya berjalan dengan normal dan membosankan seperti biasa tanpa ada kehadiran pelanggan. Arif yang ada keperluan di hari itu berusaha ingin menutup kedainya lebih cepat tanpa sepengetahuan bosnya. Ia sudah kong kali kong dengan Arya, rekan kerjanya yang kebetulan setuju. Gue juga males lah. Tiap hari tuh, ini gak ada yang digodok sama sekali. Sepi banget kedai kita ini. Kenapa ya? Ya gimana? Mungkin bahan-bahannya udah kelamaan, atau cara masak lu mungkin yang kurang enak, jadi sepi deh. Saat mereka sedang rapi-rapi, tanpa tanda apapun kedai itu tiba-tiba menjadi sangat ramai. Orang-orang yang datang silih berganti, memenuhi setiap kursi, bahkan seketika ada yang sampai mengantri berdiri di luar. Sebuah pemandangan yang tidak pernah Arif lihat. Rasanya seperti ada hal aneh yang terjadi di balik kejadian ini yang bertepatan dengan ia ingin menutup kedai lebih cepat. Namun, kejadian ini ternyata tidak terjadi hanya sekali dan bukan kebetulan. Esok harinya, di jam yang sama kedainya tiba-tiba didatangi oleh orang yang ramai. Arif mulai bingung dengan kejadian mendadak ini. Kenapa pada datangnya cuma malam-malam gini ya? Aneh banget dah. Iya juga ya. Jadi mendadak rame gini. Sebenarnya bagus. Tapi kenapa mereka datangnya serentak gitu? Terlebih lagi, Arif sadar bahwa semua pelanggan yang datang mendadak itu bergerak konstan dengan gerakan yang sama, tanpa ada gestur tambahan. Bahkan semua wajah datar, tidak berbicara saat menikmati bakmi yang dihidangkan. Ia sadar bahwa setiap pelanggan tidak memiliki bayangan. Banyak dari mereka yang selesai makan dengan cepat dan pergi menghilang tanpa jejak begitu saja. Lu sadar ada yang aneh gak sih? Gue kira cuma gue doang. Tatapan mereka bikin gue yakin ini bukan manusia biasa. Pelanggan yang membludak membuat Arif harus membantu Arya mencuci piring di dapur. Di sana, ia melihat sosok yang seharusnya tidak ada. Di depan, ada pocong berdiri menatap ke arahnya. Pocong itu diam saja, tidak bergerak dan tidak mendekat. Ia hanya berdiri dengan tenang dan menatap ke arah Arif dengan tajam. Tubuhnya kaku, nafasnya terasa berat. Arif bahkan tidak bisa menggerakkan badan dan mulutnya. Ia ingin berteriak minta tolong kepada Arya, tapi mulutnya seperti terkunci. Tiba-tiba, ia akhirnya tersadar saat Arya menggoyangkan tubuhnya yang mematung itu. Woi, kerja yang bener kali. Bengong mulu. Gue panggil dari tadi gak nengok-nengok. Bikin kaget aja. Itu panci kata si bos jangan dicuci. Gak tahu gue kenapa. Malas nanya juga sih. Ya udahlah turutin aja. Arif yang masih kebingungan hanya menatap panci yang ada di tangannya dengan tatapan kosong. Kemudian ia berusaha melihat apakah masih ada sosok pocong yang jelas berada di tengah pelanggan. Namun ternyata pocong itu sudah menghilang.
Ia mulai bertanya apa yang terjadi pada kedainya. Tempat yang pada awalnya sepi mulai kedatangan hal aneh yang mencurigakan. Esok harinya, Arif enggan berangkat pergi bekerja. Ia takut melihat pocong itu lagi dan bertemu dengan para pelanggan yang bersikap aneh. Gambaran tentang pocong yang membuat tubuh kakunya tadi malam jelas membuatnya trauma. Sebelum pergi ke kedai sore hari, Arif mempersiapkan dirinya sebelum masuk kerja dengan mampir ke salah satu tukang batagor yang berada dekat kedainya. Kelihatan capek gitu, A. Nggak tidur semalam teh? Ini loh, saya kepikiran tempat kedai yang saya jaga. Tiba-tiba rame terus, pelanggannya aneh-aneh. Wah, iya jadi bahan gosip juga itu teh sama warga sini. Padahal mah sebelumnya sepi pisan. Emangnya teh itu pelanggan aneh gimana? Mukanya datar, nggak ada ekspresinya. Gerakannya serentak. Mereka juga punya bayangan. Seremnya lagi, saya lihat ada pocong di antara mereka. Biasanya teh yang kayak gitu mah udah pasti pesugihan, A. Arif terdiam. Ia berusaha menyatukan kepingan beberapa kejadian aneh yang belakangan ini terjadi. Bener juga, siapa tahu si bos pakai pesugihan. Soalnya aneh banget. Setelah meyakini bahwa yang dikatakan tukang batagor benar, Arif berniat mengemas barangnya di kedai, lalu memilih keluar karena merasa ini sudah melenceng. Sesampainya di kedai, Arif yang ingin pergi terhenti setelah melihat pocong yang sama seperti sebelumnya. Arif menyalakan mesin motor dan langsung kabur tanpa pikir panjang. Di tengah perjalanan, Arif merasa seperti ada yang mengikuti dan mengawasinya. Saat tidak fokus, ia melihat pocong di tengah jalan yang membuatnya membanting setir secara tiba-tiba. Arif terjatuh di jalan dan hal terakhir yang ia ingat adalah suara teriakan para warga.